Laporan terbaru tentang upaya Rusia meminta izin Indonesia untuk menempatkan pesawat jarak jauh di Pangkalan Udara Biak, Papua, telah menimbulkan gelombang kekhawatiran di kawasan Asia Pasifik. Permintaan ini pertama kali diungkap oleh publikasi pertahanan Janes pada 14 April 2025, menyatakan bahwa Moskow berencana menempatkan unit VKS Angkatan Udara Rusia di Lanud Manihua yang berlokasi strategis hanya 1.300 km di utara Darwin, Australia. Kabar ini memicu kewaspadaan di antara anggota Five Power Defense Arrangements, FPDA, Australia, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Inggris sambil menggarisbawahi dilema Indonesia dalam mempertahankan kebijakan luar negeri bebas aktif di tengah persaingan kekuatan global. Posisi strategis Biak, gerbang menuju Pasifik. Pulau Biak, bagian dari Provinsi Papua Indonesia, menempati posisi strategis di Pasifik. Kedekatannya dengan jalur pelayaran vital yang menghubungkan Asia dengan Amerika, serta jaraknya yang jauh dari pusat pengawasan militer Barat, menjadikannya lokasi ideal untuk proyeksi kekuatan. Lanud Manihua yang dioperasikan oleh Skadron Udara 27 TNI AU memiliki landasan pacu sepanjang 3.571 meter, lebih panjang daripada landasan di pangkalan Amerika Serikat seperti Guam, 3.200 meter, dan mampu menampung pesawat berat seperti pembom Tu-95 Bear Rusia atau pesawat angkut IL-76. Secara historis, Biak pernah menjadi pangkalan Angkatan Laut Jepang selama Perang Dunia II, menegaskan nilai militernya yang abadi. Peningkatan infrastruktur terkini di pangkalan tersebut, termasuk instalasi radar dan fasilitas penyimpanan bahan bakar, mengindikasikan niatan Indonesia untuk memodernisasi pertahanan di wilayah timur. Namun, keberadaan pesawat Rusia di sana akan mendorong kemajuan yang drastis, memungkinkan Moskow memantau aktivitas Amerika Serikat di Guam dan Palau, sekaligus mengakses sumber daya Pasifik yang kaya. Hubungan pertahanan Rusia-Indonesia, kemitraan yang mendalam. Kemitraan militer Indonesia dengan Rusia bermula pada era 1960-an, ketika pemerintahan Soekarno membeli persenjataan Soviet. Kini, Indonesia tetap menjadi pembeli utama senjata Rusia di Asia Tenggara, termasuk 11 jet tempur Sukhoi Su-35, menunggu pengiriman, 8 helikopter angkut Mi-17, dan kendaraan lapis baja BTR-80. Meski menghadapi sanksi Amerika Serikat melalui CAATSA, Undang-Undang Penanggulangan Musuh Amerika Serikat melalui sanksi, Jakarta bertahan dengan kebijakan luar negeri non-blok, memperluas kerjasama pertahanan dengan berbagai pihak. Pada 2024, Rusia dan Indonesia menggelar latihan Angkatan Laut pertama di Laut Jawa, menandakan peningkatan interoperabilitas. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025 disebut menjadi pemicu permintaan akses ke Biak. Meski Kementerian Pertahanan RI membantah kesepakatan resmi, dokumen bocoran menyebutkan Moskow mengusulkan penempatan rotasional hingga 6 pesawat dikemas sebagai bagian dari kerja sama penanggulangan perompakan dan bencana. Reaksi regional, kewaspadaan Australia, dan dilema FPDA. Australia yang sudah waspada terhadap perjanjian keamanan China Solomon Islands menganggap langkah Rusia sebagai ancaman langsung. Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut laporan ini sangat mengkhawatirkan, sambil menegaskan, "Kami tidak ingin pengaruh Rusia di kawasan kami." Dengan pemilihan umum yang mendekat, pemimpin oposisi Peter Dutton mengkritik respons pemerintah yang dianggap terlambat, menyebutnya sebagai kegagalan diplomatik katastrofik. FPDA yang dibentuk pada 1971 untuk menghadapi ancaman Perang Dingin, kini menghadapi tantangan baru. Malaysia dan Singapura sebagai anggota FPDA menyuarakan kekhawatiran atas pergeseran dinamika kekuatan. Menteri Pertahanan Malaysia Khaled Nordin memperingatkan bahwa kekuatan asing yang memiliterisasi Laut Cina Selatan dapat mengganggu stabilitas ASEAN. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Singapura menegaskan perlunya solusi kawasan untuk masalah kawasan
mengkritik implisit campur tangan kekuatan besar. Implikasi geopolitik menantang hegemoni Amerika Serikat. Kehadiran Rusia di Biak akan menjadi pijakan utama Moskow di Pasifik sejak era Perang Dingin, melengkapi aksesnya ke pangkalan Tartus di Suriah dan Cam Ranh Bay di Vietnam. Bagi Amerika Serikat yang sudah terbebani oleh komitmen AUKUS dan sikap asertif China, hal ini memperumit upaya mempertahankan dominasi. Laksamana John Aquilino, Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, baru-baru ini menyatakan, ekspansi kemampuan Rusia di Pasifik menuntut kewaspadaan ekstra. Reaksi Cina tetap terukur. Meski tidak secara terbuka mendukung langkah Rusia, analis meyakini Beijing memberikan dukungan diam-diam karena sejalan dengan upaya Cina mengurangi pengaruh Amerika Serikat. Namun, negosiasi paralel Indonesia dengan Amerika Serikat terkait pembelian jet F-5 Extra mengungkap strategi Jakarta untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai kekuatan besar. Politik non-blok Indonesia di bawah tekanan. Kementerian Luar Negeri Indonesia konsisten menegaskan larangan pangkalan militer asing merujuk pasal 25 UUD 1945 yang melarang instalasi militer luar negeri. Namun, pernyataan Presiden Prabowo bahwa kami menyambut kerjasama yang menghormati kedaulatan kami menunjukkan fleksibilitas. Para ahli berpendapat Indonesia mungkin memanfaatkan minat Rusia untuk mempercepat modernisasi militernya, terutama dalam transfer teknologi untuk industri pertahanan domestik. Di dalam negeri, usulan ini menuai kritik. Tokoh Papua seperti juru bicara ULMWP, United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, mengecam rencana ini sebagai pemicu pelanggaran HAM di wilayah yang sudah dimiliterisasi. Kelompok lingkungan juga memperingatkan kerusakan ekologi pada terumbu karang Biak yang termasuk cagar biosfer UNESCO. Analisis ahli global. Ada risiko dan peluang sekaligus. Dr. Evan Laksmana dari CSIS Jakarta menyatakan, Indonesia sedang berjalan di atas tali, mencari kemitraan tanpa terjerat. Sebaliknya, Dr. Richard McGregor, Lowy Institute, memperingatkan, mengakomodasi Rusia berisiko menjauhkan mitra barat yang krusial bagi keamanan maritim di Kepulauan Natuna. Preseden sejarah seperti Perjanjian New York 1962 tentang Papua Barat menunjukkan kemampuan Indonesia bernegosiasi di bawah tekanan. Namun, iklim geopolitik saat ini yang dipenuhi persaingan Amerika Serikat, China, menyisakan ruang mendua yang semakin sempit. Inilah momen krusial bagi keamanan Asia Pasifik. Sementara Indonesia masih mempertimbangkan tawaran Rusia ini, dampak yang ditimbulkan sudah melampaui batas teritorialnya. Keberadaan Rusia di Biak akan memperkuat ambisi Pasifik Moskow, menantang dominasi Amerika Serikat, dan memaksa ASEAN menghadapi perbedaan arah dukungan geopolitik. Bagi Australia, ini memperbesar kerentanan di wilayah utara, berpotensi mempercepat penempatan kapal selam AUKUS. Pada akhirnya, keputusan Indonesia akan menguji komitmennya pada politik non-blok. Apakah negara ini akan menjadi jembatan atau medan perang bagi kekuatan besar? Biak akan menguji kemampuan Indonesia dalam diplomasi regional yang kohesif di dunia yang semakin terfragmentasi.